Selamat kembali di R Entertainment, selamat kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-460. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-460 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham. Ada saham SGER, PNBS, Telkom, ada PTBA, ada Adaro, dan ada saham Antam. Sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight, mereview pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana hari ini IHSG kembali closing di zona hijau, naik 0,87% di level 6928 ya. Ini seperti yang sudah kita bilang ya, 1 Maret hijau, 2 Maret merah. Hari ini hijau lagi, selang-seling dia ya. Mungkin hari Senin bisa merah lagi nih kalau memang benar ikut polanya seperti itu. Dari turnover hari ini cukup besar sekali, 21,6 triliun dengan 202 saham naik, 345 saham turun, dan ada 135 saham yang bergerak stagnan. Dikenaikan indeks hari ini yang tinggi, tapi ada korelasi yang tidak menarik di mana 202 saham turun. Artinya memang mayoritas ini kenaikan dari IHSG dipimpin oleh beberapa sektor tertentu ya, yang bisa membuat dia bergerak naik ya. Salah satu yang paling kencang memang dari sektor mining, itu kenaikannya cukup fantastis. Dan yang lebih menariknya lagi adalah hari ini tercatat kembali net foreign buy di seluruh market itu nilainya besar sekali, bahkan sampai 2,4 triliun. Itu besar sekali, dipimpin oleh pembelian MDKA, BBRI, Telkom, Adaro, Antam, Astra International, MTech. Itu cukup besar sekali di peragangan hari ini, dan tentu itu membuat IHSG terus di-boost cukup kuat, sehingga teman-teman bisa perhatikan IHSG kembali masuk di zona 6.900 dan mungkin bisa jadi akan mencetak rekor lagi all time high di level 7.000. Dan ini tentu ketika kenaikan harga coal dunia yang begitu tinggi akibat dari invasi Rusia ke Ukraina, tentu ada sektor-sektor yang juga menjadi sektor yang harus dihindari dulu untuk saat ini, sementara ini, karena sektor ini cukup punya dampak yang signifikan terhadap aksi invasi ke Ukraina. Salah satunya adalah consumer good, itu karena memang data dari Indonesia ya, data impor kita ya, dari itu menunjukkan bahwa impor dari Ukraina itu salah satunya adalah gandum, ada sereal, dan itu tentu cukup tertekan ketika terjadi invasi. Tentu susah sekali untuk kita impor. Tentu itu membuat dalam negeri bisa jadi mahal, dan tentu itu bisa membuat susah juga untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin punya ketergantungan dengan impor dari Ukraina juga. Dan kemudian bisa kita lihat juga kalau harga coal melambung tinggi, tentu yang cukup berdampak adalah mereka yang berada di industri semen ya, di mana basic industry itu komponen atau biaya cost of productionnya itu ya rata-rata di 20-an% itu berasal dari coal. Jadi ini yang cukup tertekan ketika harga coal itu semakin melambung, kemudian mereka juga harus menanggung cost-nya naik, dan kalau penjualannya stagnan tentu bottom line-nya akan turun. Jadi ini yang mungkin sektor yang perlu kita hindari saat ini ya, dan mungkin tetap fokus ke komoditi, karena ini mungkin sudah bukan lagi kita bisa bilang booming komoditi, tapi sudah super cycle yang luar biasa. Komoditi naik all time high terus, dan rekor sepanjang masa dalam sehari naiknya sangat besar sekali, dan ini tentu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman. Tapi hati-hati sekali lagi bahwa tidak ada yang tahu kapan semua itu akan berubah, kapan semua itu akan berhenti dan akan berbalik arah. Karena selalu saya tekankan bahwa tidak semua yang sudah naik tinggi akan terus naik, dan tidak semua yang sedang turun itu terus turun. Jadi selalu ada cycle, selalu ada rotasi. Yang mana yang sudah naik tinggi tentu dia harus turun dulu untuk koreksi, dan tentu yang sudah turun dalam dia harus kembali rebound untuk mengambil napas. Jadi teman-teman selalu tempatkan posisi di titik yang terbaik, jangan greedy. Kemudian jangan FOMO, bahwa momentum call oke, memang lagi momentumnya, tapi tentu kita tidak tahu ini semua level all time high-nya. Mungkin ada level all time high, mungkin
PTBA juga akan mau all time high, mungkin MDKA juga akan mau all time high. Jadi hati-hati bahwa sektor ini memang sangat menggoda, sektor ini sangat seksi, tapi balik lagi seperti yang saya jelaskan bahwa di tahun lalu sektor ini sangat-sangat tidak diperhatikan. Sektor ini mungkin dibully oleh semua orang bahwa coal itu sunset lah, kemudian green energy dan apalah istilah itu, tidak ada yang mau lirik. Tapi tentu di saat itulah ketika fear ditebar, banyak yang sudah akumulasi dan sekarang mereka waktunya panen, waktunya menikmati. Dan tentu kita baru mau coba masuk. Nah, itu kan suatu ada gap besar sekali bahwa yang tahun lalu masuk tentu mau dia ARB 10 kali pun mungkin masih cuan karena ada dividen, karena masih ada floating profitnya juga. Tapi kalau kita yang baru masuk kan itu risikonya tinggi sekali, walaupun tetap ada peluang untuk dia naik lagi, tapi antara risk dan reward tentu sudah tidak sebanding menurut saya pribadi. Jadi di kondisi seperti ini, di euforia seperti ini, cobalah beralih ke sektoral lain. Ya, ini memang lagi mining, lagi di boosting, tapi coba lirik sektoral lain yang mungkin ada efek, ada pengaruh juga ya. Ketika mining ini naik kencang, komoditas naik kencang, tentu teman-teman harus lihat sektor apa yang mungkin bisa menjadi pendukungnya atau yang bisa juga ikut naik. Ya, salah satunya adalah jasa infrastruktur, misalnya kayak BP, mungkin bisa kayak Elsa ya, jasa untuk konsultasi dan lain yang ada hubungan dengan kenaikan komoditas. Jadi ketika komoditas naik ini, maka tentu ada permintaan yang tinggi dari perusahaan-perusahaan komoditas untuk mereka, tolong dong konsultasi seperti ini, tolong dong eksplorasi dong, tolong dong ini jasa angkut ya, tingkat mobilitas itu tinggi sekali ya, mereka keruk ya, mereka ambil call sebanyak mungkin, terus mereka harus kirim, maka butuh armada untuk bisa kirim. Dan tentu ini sektor pelayaran sangat berpengaruh, dan teman-teman bisa perhatikan sektor pelayaran mana saja yang mungkin cukup sehat, mungkin dia sebagai market leader, mungkin dia punya kelebihan tapi kok harga sahamnya belum naik. Nah, itu bisa menjadi alternatif pilihan selain teman-teman melihat mining itu sendiri ya. Jadi jangan lihat PTBA, Adaro dan kawan-kawan, tapi lihat sektor pendukungnya, infrastruktur penunjangnya ini sudah naik apa belum. Masih belum naik, tentu itu harus dilirik karena mereka semua punya efek domino. Jadi istilahnya itu, satu sudah cuan, tentu efek cuan itu akan beralih ke sektor-sektor yang lain. Jadi tentu teman-teman harus terus pantau, harus terus cek mana sih yang mungkin sahamnya ini masih belum bergerak banyak, belum naik tinggi, tapi ini potensi sekali untuk naik. Karena balik lagi secara common sense bahwa ketika harga komoditas dunia naik, sektor penunjang itu juga akan sangat berdampak. Jadi teman-teman boleh untuk kembali riset di sana ya. Nah, ini kita langsung masuk ke saham pertama sebelum kita membahas saham-saham yang hari ini menjadi top gainer. Kita ke saham request dulu. Ada Sumber Global Energi. Hari ini auto rejection atas, naik 24,92%. Dari The Golden Cross jelas ketika breakout dari area 40 hari harga tertinggi di 1800-an, kemudian closing di 1930, tentu di sini sudah tidak kelihatan lagi di mana level untuk selanjutnya dari SGR ini. Dan oleh sebab itu saya sudah coba gambar, saya coba narik dengan Fibonacci retracement. Sepertinya ini all time high-nya, sepertinya ya, ini all time high-nya. Dan tentu kita untuk mencari di mana level berikutnya, alat bantu yang bisa kita pakai adalah Fibonacci retracement. Ini kita sudah tarik dan kita menemukan bahwa ternyata 1890 itu merupakan area yang berhasil ditembus, dan tentunya selama dia masih bertahan di atas 1890 artinya SGR ini masih sangat aman. Kenaikan hari ini didukung dengan volume yang sangat kencang sekali. Tentu next targetnya adalah menuju 2055 sampai dengan 2265. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli boleh saja beli, tapi ingat semakin dekat dengan 1890 tentu itu jauh lebih aman, risk rewardnya jauh lebih menarik. Ketika opening langsung dibanting di bawah 1890, lebih baik wait and see. Lebih baik jangan dulu beli ya, karena potensinya takutnya bisa turun seperti ini.
Tapi kalau dia kuat bertahan di 1890, maka boleh dibeli, cut loss di bawah 1890. Target kenaikan adalah ke 2055, ini target terdekat, dan target jauh menuju ke 2265. Dari sisi broker summary secara volume dan structure, SGR masih terlihat menarik. Selanjutnya kita ada saham PNBS, di mana saham Panin Dubai Syariah ditutup minus 3,04% di harga 64, di mana saham ini tidak mampu menembus resist di 79, dan setelah itu terus koreksi dengan PBL di 70 pun juga tidak mampu bertahan, dan sekarang dia di 64. Kemana level berikutnya tentu di sini sudah tidak kelihatan lagi di Golden Cross, jadi kita harus menggunakan technical manual untuk bisa melihat kemana sih arah dari PNBS selanjutnya. Nah, di sini kelihatan sekali bahwa PNBS berada di sekitaran area box merah, area support sebenarnya itu di kurang lebih di 65 ya. Kunci penting memang di 65 dan toleransi terakhir di 64, dan ini kalau besok jebol lagi ya peluang dia ke 61 dan ke 56 itu terbuka sangat lebar. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli PNBS, pastikan dulu dia berada di atas 65. Dia naik lagi di atas 65, bisa bertahan di 65, maka itu perfect sekali, bagus sekali untuk PNBS dengan target ke 7980 itu bisa tercapai. Tapi kalau dia tidak mampu, belum bisa naik lagi di atas 65, lebih baik kita wait and see terlebih dahulu di saham ini. Dari sisi broker summary, secara volume ini belum menarik untuk PNBS, namun secara structure ini terlihat menarik. Selanjutnya kita ada saham Telkom. Ini kebetulan kemarin ada yang request juga Telkom, nyangkut katanya, saya kurang tahu nyangkut di berapa. Tapi Telkom hari ini ditutup naik 2,56% di harga 4.400. Telkom sendiri sekarang berada di tengah-tengah antara PBL, PBH, di antara support terkuat dan resist terkuat, sehingga ini medium risk. Tentu ada opsi terbaik adalah menunggu buy on breakout di 4.550 baru kita masuk, atau menunggu di dekat dengan 4.250 baru kita entry. Ini dua opsi yang mungkin bisa kita pakai. Dan di sini juga sudah bisa dilihat dari technical yang digambarkan juga memang breakout 4.550 mungkin bisa menjadi pilihan terbaik, atau tunggu di sekitaran area 4150 4200, itu ada box merah di sana. Yang penting jangan turun di bawah 4150 sampai dengan 4200, karena itu potensi penurunannya bisa dalam, bahkan bisa sampai kembali ke 3960 bahkan 3590. Jadi pastikan betul kalau memang dia masih bertahan di atas 4150 sampai dengan 4200, maka tinggal cari best entry buat masuk di saham Telkom. Dari sisi broker summary, secara volume dan structure, Telkom masih terlihat menarik. Dan sebelum kita melanjutkan untuk mereview ketiga saham terakhir, maka teman-teman sekali lagi saya mau mengiklan dulu di sini teman-teman, bagi yang mungkin mau akses informasi di website kami di joranvest.com. Teman-teman bisa buka websitenya joranvest.com, teman-teman bisa registrasi di sana. Apa keuntungan kalau teman-teman registrasi? Ya teman-teman bisa daftar webinar, mungkin ada webinar gratis, kita bisa diskusi di Zoom bareng. Kemudian kalau di situ ada artikel, teman-teman juga bisa baca artikel free-nya. Jadi nanti teman-teman bisa dapat informasi juga. Kalau mau gabung di grup Discord pun boleh nanti di bit.ly/jorandiscord. Dan bagi teman-teman yang mau berlangganan, teman-teman akan mendapatkan stock analysis ya, salah satu analisa fundamental kita, yang mana BJTM ini sudah dirilis hari ini. Teman-teman bisa baca di sana. Dan tidak hanya itu, teman-teman bisa dapatkan banyak sekali, ada analisa teknikal juga dapat. Kemudian yang lagi disiapkan ini adalah modul, kurang lebih ada 20-an modul, di mana ada bandarmologi sekitar 20 video, dan ada psikologi trading management sekitar 15 video. Jadi hampir 40 yang akan kita sediakan nanti. Jadi teman-teman bisa nonton gratis di sana, dan itu kita menggunakan animasi. Kemudian dapat juga akses rekaman ya, webinar-webinar yang sudah kita lakukan, itu juga teman-teman nanti akan bisa nonton kembali, dan itu juga sedang di-develop sama IT kita. Dan kalau berlangganan juga teman-teman bisa baca artikel-artikel premium ya, di mana tentang versus MNCN, SCMA atau Garuda Mayora, BNI BRI, BCA CMB, dan masih banyak lagi nanti akan kita update berkala. Jadi hanya untuk yang berlangganan, teman-teman bisa dapat juga akses artikel-artikel seperti itu. Selain itu juga teman-teman bisa dapatkan akses
komunitas diskusi ke Discord ini khusus ya. Jadi kalau teman-teman gabung ke Discord tentu ini tidak kelihatan karena ini kan ke-lock ya. Tapi kalau nanti sudah berlangganan, teman-teman langsung bisa akses ke 6 fitur ini. Dan juga nanti ke depannya terus kita akan update stock analysis tadi, kemudian ada fitur-fitur misalkan untuk pasar saham, kripto, forex, ataupun financial planning, semua yang berhubungan dengan dunia keuangan, bagaimana menghasilkan keuangan, bagaimana mencapai tujuan keuangan, itu semua nanti akan ada di platform ini. Jadi kita masih terus develop, masih terus kita mau coba berikan yang terbaik, tentu dengan dukungan teman-teman ya, dengan bergabung, dengan berlangganan, tentu cost untuk itu kita bisa terus putar, kita bisa terus untuk membangun fitur-fitur terbaik buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau bergabung, mau berlangganan, bisa klik www.joranvest.com, silakan subscribe, nanti semua akan terbuka fasilitasnya. Oke, setelah iklan kita lanjut ke saham berikutnya, adalah saham PTBA, di mana saham ini naik 8,92%. Naiknya sangat kencang sekali. Ketika semua orang berpikir bahwa PTBA sudah naik tinggi nih, pasti koreksi, ternyata dia masih terus tancap gas sampai di 3.540 hari ini, sempat tertinggi di 3.550, dan tentu the golden cross sudah tidak bisa mendeteksi kemana lagi PTBA ini akan berjalan, sehingga sudah saya gambarkan di sini bahwa ada di kisaran level 3.600 sampai dengan 3.640 itu menjadi target berikut untuk PTBA. Sekali lagi, bagi yang baru mau beli tentu ini cukup beresiko, kecuali dia bisa naik di atas 3620 mungkin baru boleh beli karena itu buy on breakout. Tapi sekali lagi, setelah dia naik 3620 kemudian dia koreksi lagi turun di bawah 3600, ya wajib prepare untuk cut loss. Langsung cut loss karena itu potensi turunnya dalam sekali, bisa sampai 3300 bahkan sampai di 3000 kembali. Jadi cukup beresiko ya. Peluang naik masih ada, tapi peluang turun juga ada, 50-50 selalu. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang mau membeli tentu opsinya adalah buy on breakout, itu adalah opsi terbaik untuk saat ini, dan jangan masuk sebelum buy on breakout karena cukup beresiko ya. Jarak ke support itu 3310, ke resist cuma 3620, jadi tentu itu risk rewardnya sudah tidak sebanding. Jadi opsi terbaik adalah lebih baik buy on breakout 3620 tapi cut loss ketat ketika turun lagi di bawah 3600, targetnya ke 3810, atau bisa tunggu di sekitaran 3310 atau 3130 atau di level 3000. Ada 3 level penting ini bisa teman-teman jadi acuan untuk menunggu ya. Sekali lagi, ketika dia sudah naik tinggi seperti ini, tentu dia harus koreksi dulu, baru dia naik lagi. Tentu ini sudah naik tinggi, tentu dia harus koreksi dulu, mungkin sampai di 3130, mungkin sampai ke 3300, baru dia bisa rebound lagi, itu sehat, bagus. Tapi kalau dia terus masih kencang seperti ini, takut kita, was-was kita ya. Jangan sampai kita sebagai penumpang terakhir yang disuruh cuci piring, tamu terakhir yang disuruh datang untuk cuci piring, kita orang lain yang makan, kita yang bersihkan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang paling sial masuk terakhir. Oleh sebab itu, kuncinya adalah ketika sudah terbang tinggi seperti ini, jangan greedy. Sekali lagi, ingat pesan saya adalah tidak selamanya yang naik itu akan terus naik, dan tidak selama yang turun akan terus turun. Jadi kalau sudah naik terbang tinggi, tidak usah khawatir, tunggu saja dia koreksi baru kita ambil. Ya, itu mungkin jauh lebih bagus. Dari sisi broker summary, secara volume, secara structure, PTBA masih terlihat menarik. Selanjutnya yang hari ini cukup fenomenal, Adaro Energi Indonesia hari ini naik cukup kencang sekali, 16,48%. Kencang sekali ini. Ini kenaikan Adaro yang saya baru lihat hari ini naiknya cukup kencang ya. Walaupun Adaro ini sudah lama, tapi untuk pertama kali saya lihat Adaro bisa naik 16% ini selama 8 tahun mungkin ya. Saya mantau baru kali ini nih. Saya lihat Adaro naiknya cukup kencang sekali, 16,47%. Biasanya 4%, 5%, nanti besok naik lagi 4%. Tapi dalam sehari bisa sampai 16,47%, ini cukup besar sekali, dan tentu next targetnya sudah kita lihat di sini, all time high. Jadi kita narik pakai Fibonacci retracement, setelah kita tarik ternyata ada titik yang mana titik itu adalah titik pas hari ini dia tertinggi 3050 hari ini, tepat sekali. Jadi kalau kita mau narik Fibonacci retracement, tentu kalau yang level tertinggi
kita menarik dari level yang sini, higher high yang sebelumnya ya ke sini ya, lower high-nya itu kita hubungkan dan nanti dia akan external retracement dan akhirnya menemukan tuh ada 3050 di sana. Dan tentu ini mepet sekali. Kalau bisa naik lagi di atas 3050 boleh dibeli. Target berikutnya nanti kita bisa gambarkan lagi. Tapi untuk saat ini feeling saya bahwa dia harusnya koreksi dulu, harusnya dia tarik napas dulu untuk simpan lagi tenaga biar bisa terus naik lebih tinggi. Tapi kalau dipaksa naik terus, tentu bantingannya juga akan lebih kasar. Jadi mending dia koreksi sehat sedikit tapi bisa naik untuk lebih tinggi lagi. Jadi estimasi penurunan mungkin di 2700-an, kemudian baru dia bisa rebound kembali di atas 3050. Tapi kalau skenario ternyata gagal, malah dia bisa breakout 3050, ya silakan boleh beli di atas 3050, tapi ingat cut loss di 3030 boleh, 3020 boleh. Dengan target teman-teman bisa atur lah sesuai persentase, mungkin 2%, 3% naik, TP sudah boleh. Tapi sekali lagi, selama dia tidak naik di atas 3050, lebih baik tunggu, antri. Tapi kalau dia bisa breakout, lebih baik kita buy on breakout. Tapi wajib ketat. Dari sisi broker summary dan dari sisi volume, Adaro masih terlihat sangat menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham Aneka Tambang, di mana saham dengan kode emiten Antam ini ditutup naik 6,98% di harga 2450. Antam sekali lagi ini sudah pernah kita review juga. Bagi teman-teman yang mungkin lihat review minggu lalu ya kalau tidak salah, ini Antam berhasil naik cukup kencang, apalagi yang dari harga bawah ya, di grup saya di 1900-an itu juga kalau masih hold itu luar biasa naiknya. Dan tentu seperti yang saya bilang di par sebelumnya, level berikutnya di 2500 sampai dengan 2520, dan ini juga sudah cukup dekat sekali. Dan kalau baru mau membeli tentu ini beresiko ya, cukup beresiko karena dia sudah dekat sekali. Sekali lagi ada dua opsi, adalah buy on breakout ketika dia melewati 2500 sampai dengan 2520, boleh beli dengan next target ke 2670 sampai dengan 2700, atau tunggu dia lagi di 2215 dan 2270. Ini merupakan level support barunya. Jadi kalau dia bisa kuat bertahan di sini, maka ini bagus sekali untuk Antam karena itu persiapan untuk terus rally uptrend sudah untuk ini saham ini. Tapi kalau ini jebol, maka ya repot, masuk lagi ke box hitam, ini box rawannya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau mau membeli lebih baik tunggu dia retest di 2215 2270, atau kalau ternyata dia tidak retest malah terus naik, ya sudah sekaligus adalah nanggung buy on breakout di 2500 sampai dengan 2520, target ke 2670 sampai dengan 2700. Sekarang sekali lagi dari awal Antam, mungkin dari tahun lalu atau 2 tahun lalu, dua level key level Antam itu adalah 2520 dan 2670. Itu key level yang selalu di retest dan itu cukup kuat sekali. Saya masih ingat 2520 dan 2670. Kalau teman-teman buka semua video Antam saya dari tahun lalu, mungkin selalu saya sebut dua level kunci, 2520 dan 2670. Jadi level itu penting sekali. Kalau bisa breakout 2520, maka itu potensi ke 2670. Dan kalau gagal, maka dia harus retest lagi di 2215 sampai dengan 2270. Dari sisi broker summary ini masih perfect ya. Broker summary perfect, baik volume maupun dari structure. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-460 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di hari Senin nantinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.